Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu-ibu, kawan-kawan semua, adik-adik yang berkesempatan untuk menyaksikan podcast Podludo KPU Kabupaten Tanah Datar. Podludo ini adalah bagian dari kegiatan partisipasi dan sosialisasi pemilih yang juga dilaksanakan oleh seluruh kabupaten kota KPU Kabupaten Kota se-Indonesia. Hari ini kami mengangkat tema tentang pemilu di mata Gen Z. Sudah hadir di sini Fajar Hidayat, ya Pak, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Batu Sangkar. Lalu Algi Yonri Lutfi Delovane, ya, Ketua OSIS SMU Negeri 3 Batu Sangkar. Lalu juga sudah hadir Nazra Ya, Nazra Yohanda. Panggilannya Nazra. Fajar, Algi, dan Nazra. ya. Yang kami yakini adalah Gen Z. Kelahiran tahun berapa, Nazra? 2009, Pak. 2009. Iya. Algi? 2009 juga Pak. 2009. Fajar 2008. Ya, berarti hampir saja podcast hari ini akan diganti menjadi pemilu di mata Gen Alpha, tapi alhamdulillah yang hadir kebetulan memang Gen Z. Sebelum kita mulai, saya akan membagikan sebuah kertas dan pena untuk adik-adik. Mohon adik-adik nanti menuliskan satu kata ketika adik-adik mendengar kata pemilu. Silakan. Pena. Oke. Terima kasih. Oke. Algi dan Fajar sama-sama menulis memilih pemimpin atau pemilihan pemimpin. Oh, yang memilih pemimpin? Memilih Fajar. Fajar. Pemilihan pemimpin, Algi. Sedangkan Nazra menulis berjurdil. Ya. Berjurdil ini apa? Bebas, jujur, dan adil. Bebas, jujur, dan adil. Benar. Mungkin yang menarik di sini, saya coba dulu dari Fajar. Memilih pemimpin. Silakan Fajar. Kenapa memilih pemimpin? Izin menjawab Pak. Jadi dari Fajar, pemilih itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memilih seorang pemimpin. Dan nantinya pemimpin tersebut akan memimpin bagaimana daerah atau suatu kabupaten agar dapat lebih maju lagi. Berarti Fajar menerjemahkan pemilu sebagai proses mencari pemimpin. Mencari seorang pemimpin. Mencari pemimpin. Sedangkan Algi menulis pemilihan pemimpin. Kenapa Algi menerjemahkan pemilu sebagai pemilihan pemimpin? Baik Pak, izin menjawab Pak. Kalau bagi Algi Pak, pemilu itu adalah proses dimananya pemilihan pemimpin. Karena pada nantinya kita akan pemimpin itu yang membawa suatu kota atau negara kita nih Pak. Jadi Algi menuliskan di situ pemilihan pemimpin Pak. Oke, terima kasih Algi. Lalu Nazra menerjemahkan pemilu sebagai berjurdil. Benar Pak. Mohon izin untuk menjelaskan kenapa Nazra menjawab berjurdil. Karena secara umumnya pemilu itu kan didefinisikan sebagai memilih seseorang yang kita yakini untuk menjadi seorang pemimpin. Betul yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi. Nah, kenapa berjurdil? Karena
dengan pemilihan umum ini kita belajar bagaimana kita bebas untuk memilih atau tidak adanya paksaan, dan juga jujur dalam memilih seorang pemimpin, dan juga adil, tidak ada memihak antara satu pihak. Di sini kita bukan hanya mengajarkan diri kita bagaimana untuk memilih seorang pemimpin, tapi juga bagaimana kita jujur di dalamnya dan juga adil gitu Pak. Sekian dari Nazra. Terima kasih. Terima kasih Nazra. Agak menarik penjelasan dari Nazra. Dari kacamata Nazra yang sudah memilih sebelumnya mungkin? Belum Pak. Belum dulu ya? Iya Pak. Ya, masih 16 ya? Masih 16. 16. Bebas memilih, oke. Kita bisa menerjemahkan ada kebebasan kita sebagai pemilih gitu kan. Nah, kalau yang jujur memilih ini bagaimana maksudnya? Jujur memilih itu artinya tidak adanya kita ikut-ikutan orang gitu Pak, sesuai dengan keyakinan kita sendiri. Jujur artinya tidak ada, maksudnya kita bukan ingin memilih karena kita menonjolkan diri kita, artinya ingin dikenal orang, oh aku milih ini loh, aku milih itu gitu, tapi emang dengan kemauan kita sendiri, emang dengan pandangan kita sendiri untuk melihat orang tersebut yang akan kita pilih gitu Pak. Jujur ke diri sendiri. Iya, jujur ke diri sendiri juga orang lain. Bahwa kita memilih bukan ikut-ikutan orang benar. lain. Oh, luar biasa. Dan karena belum pernah memilih, berarti kesempatan pertamanya di tahun 2029 nanti. Ya, 2029. Betul kata Nazra, bahwasanya memilih itu adalah hak kita. Hak itu sifatnya, kalau dalam bahasa hukumnya itu, manusia itu subjek hukum. Subjek hukum itu siapa? Subjek hukum itu adalah pendukung hak. Kalau dia tahu haknya, maka dia jadi subjek hukum. Nah ya, luar biasa. Cita-cita Nazra apa nih? Cita-citanya jadi apa? Cita-citanya jadi engineer Pak, karena suka di bidang engineer. Nggak ada yang mau jadi politisi mungkin? Lawyer? Nggak ada. Jadi engineer, insinyur. Ya. Lebih tepatnya insinyur apa? Pokoknya insinyur saja gitu. Ya, insinyur saja. Gimana tempatnya penting insinyur gitu. Oke, insinyur. Oke. Bagaimana dengan lagi? Cita-citanya jadi apa? Cita-cita mungkin bekerja di teknik pertambangan Pak. Jadi miner, penambang. Penambang Bitcoin kan ya? Penambang. Kalau Fajar? Ingin jadi profesor. Profesor? Profesor. Enggak dosen? Boleh. Dosen. Tapi ya, kalau cita-citanya itu yang paling tinggi ya. Dosen yang paling hebat tuh profesor. Profesor. Cuma di negeri kita yang seperti itu. Kalau di luar negeri, semua dosen itu profesor. Saya nggak tahu apakah ada jenjang pendidikan yang untuk jadi profesor atau bagaimana, saya nggak tahu kalau di luar negeri. Itu profesor. Ada keinginan untuk menjadi penyelenggara mungkin? Penyelenggara pemilu? Ketertarikan ada, karena udah belajar juga kan Pak di dalam organisasi untuk sebelum memilih OSIS kan juga ada namanya pemilihan OSIS gitu. Jadi dalam pengalaman dalam organisasi juga tertarik gitu Pak untuk menjadi penyelenggara pemilu. Kayaknya asik juga nih gitu Pak. Iya. Apa yang dalam bayangan Nazra apa penyelenggara pemilu itu? Penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan pemilu Pak, kayak istilahnya kalau di acara itu panitianya gitu Pak. Panitia pemilu ya. Iya, panitia pemilu. Kami ini KPU boleh diterjemahkan sebagai panitia pemilu, Nazra? KPU bisa kayaknya Pak. Bisa, kalau ya? menurut pandangan Nazar bisa Pak. Kalau menurut Hagi dan Fajar? Bisa Pak. Panitia pemilu gitu ya. Ya. Jatuhnya kalau insight dari saya mungkin, jatuhnya KPU itu memang panitia pemilu. Ya, kami yang menyelenggarakan gitu. Ya. Kalau di sepak bola, kami bukan wasit.
Kalau di sepak bola itu kami IO-nya. Kami yang jual tiket, kami yang ngatur kursinya, kami yang nyediain bola, kami yang nyediain minum pemain, seperti itu. Ya, memang jadi panitia pemilu. Nah, Undang-Undang Dasar hasil amandemen keempat kalau saya nggak salah, pemilu itu memang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum namanya. Makanya ada KPU. Karena KPU itu adalah komisi pemilihan umum. Saya jadi bagian dari KPU itu semenjak tahun 2009. Ya, sebenarnya jauh sebelum itu, waktu SMP saya juga udah ngurusin logistik, tapi bagian yang ngikat-ngikat dan ngangkat-ngangkat karung gitu. SMP saya gitu. Ya. Kalau memang berminat, saya mungkin cerita sedikit bahwasanya pemilu itu panitianya itu dimulai dari TPS, tempat pemungutan suara. Yang menyelenggarakan itu namanya KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nah, itu terdiri dari 7 orang, dan kami sebenarnya dari tahun ke tahun berharap penyelenggaraan itu ya dilaksanakan oleh orang-orang muda, dan tongkat estafetnya itu pasti di tangan-tangan Gen Z nanti, seperti Fajar, Hagi, dan Nazra. Kalau memang berminat, alangkah baiknya mulai dari sekarang mulai bisa sedikit baca-baca tentang pemilu lah mungkin. Nah, kalau lebih berminat lagi, tapi seleksinya agak susah mungkin, panitia pemungutan suara itu di tingkat nagari, di tingkat kelurahan. Kalau di mungkin semuanya 3 per nagari. Ya, mau level yang lebih tinggi lagi ada namanya PPK, panitia pemilihan kecamatan. Tugasnya ngatur kecamatan gitu. Nah, di atasnya lagi nanti ada KPU. KPU itu ada yang di kabupaten kota, komisioner namanya, lalu ada di provinsi, komisioner provinsi, dan di RI. Mungkin kalau berjodoh setelah podcast ini mungkin muncul minat dan semangat untuk menjadi penyelenggara. Kalau nggak jadi ketua KPPS, cuma anggotanya aja, mungkin Fajar mau nggak? Fajar mau Pak? Kan nggak jadi pemimpin KPPS namanya itu. Cuma anggota aja gitu. Ya boleh Pak. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa Pak. Kalau lagi mau? Mau Pak, karena sudah berpartisipasi sebagai penyelenggara. Iya, dan di sana kita juga dapat pengalaman bagaimana sih caranya jadi ketua untuk lebih lanjutnya lagi. Ya, Pak. Oh, jadi Fajar ini punya visi bahwasanya baiklah kita mulai dari jadi anggota dulu ya. Ya. Dari anggota. Jadi dulu. anggota dulu. Kita cari pengalaman sebanyak-banyaknya dulu. Nah, lalu jadi Menuju ke jadi ketuanya. jadi ketuanya. Oh, jangan sampai terputus jadi ketua KPPS saja. Jadi ketua PPS lagi nanti di nagari. Lagi ketua PPK nanti di kecamatan, dan ketua KPU mungkin di kabupaten kota, seperti itu. Walaupun berarti kuliahnya nggak ada di sini ya berarti ya. Kalau yang Nazra, Algi, dan Fajar, kalau sesuai dengan cita-cita berarti kampusnya nggak di sini ya. Enggak. Ya, Berarti kampusnya nanti di luar domisili lah berarti. ya Pak. Tahu enggak, untuk menjadi pemilih itu Hagi, Fajar, dan Nazra, bahwasanya ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dulu. Untuk berkomitmen saja menjadi peserta, berkomitmen saja menjadi pemilih, itu tuh sudah ada kewajibannya gitu. Iya. Mau nggak? Mau Pak. Mau. Walaupun saya belum sebutkan syaratnya. Misal contoh, kalau pemilu tahun pemilihan kemarin aja lah, dilaksanakan 27 November. Kalau dengan SMA berarti berbenturan dengan apa enggak? Berbenturan dengan hari sekolah enggak? Enggak. Enggak. Enggak kayaknya Pak. Enggak. Enggak. Yakin? 27 Desember kayaknya. 27 November. 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 Hari Rabu. Iya,
Iya kayak itu. Iya. Iya. Ya, Iya, karena belum libur kan kalau misalnya. Ya masih sekolah. Masih sekolah. Dalam keadaan pembelajaran. nggak libur semesteran, nggak apa. Nggak, masih Mau? Misalnya Agi kuliah pertambangan di ITB Bandung. Ya. Mau Agi pulang untuk menggunakan hak pilihnya ke Batu Sangkar khusus untuk proses pemilu itu saja. Kalau menggunakan hak pilih mau Pak, karena hak pilih itu harus digunakan sebaik-baiknya Pak. Ya, tapi mau. Mau Pak. Kalau Fajar, Fajar juga mau, Pak. Soalnya walaupun akan menyita waktu, menghabiskan waktu di jalan seperti itu, mau. ya Fajar mau, Pak. Kalau Nazra? Juga mau Pak, karena setuju juga dengan pendapat Teman tadi Pak. Nah. Soalnya kan kalau seandainya kita satu enggak itu bisa berpengaruh juga kan Pak untuk hasil dari pemilunya. Ya, satu suara berarti menentukan segala suatu suara menentukan. Ya, komitmen itu baru jadi pemilih, belum komitmen sebagai penyelenggaranya, Ya. gitu kan. Nah, saya sangat apresiasi komitmen dari adik-adik untuk mensukseskan pemilu di 2029 nanti. Saya berharap semoga tidak ada halangan rintangan untuk Fajar, Algi, dan Nazra untuk menjadi pemilih dan atau bahkan mungkin menjadi penyelenggara pemilu. Ya. Ada beberapa insight yang mungkin saya bisa berikan. Bahwasanya setiap hari pemungutan suara itu adalah hari yang diliburkan secara nasional. Jadi tanggal 27 November kemarin adalah hari libur. Tanggal 14 Februari adalah hari libur. Memang hari libur, tapi di tengah-tengah weekday, hari Rabu. Nah, suara yang sering kali tidak muncul di TPS itu memang adalah adik-adik yang calon akan jadi mahasiswa di negeri orang ini. Tapi harapan kami ada nanti kesempatan namanya pindah memilih. Mungkin akan dijelaskan oleh podcast berikutnya mungkin. Tapi insight-nya adalah ada proses pindah memilih nanti bagi orang-orang yang di luar domisili untuk memilih di daerah tempat dia berada saat itu. Namun orang-orang tersebut juga kehilangan beberapa hak pilihnya karena tidak memilih sesuai daerah pemilihannya. Karena memilih sesuai daerah pemilihan itu penting, bagian dari keabsahan hasil pemilu juga gitu. Sangat berpengaruh, Pak. Sangat berpengaruh, ya. Kalau sempat ada yang memilih tidak di domisilinya karena kelalaian mungkin atau bagaimana sehingga dia menggunakan hak pilih di daerah orang lain, akan ada pemungutan suara ulang di situ. Ya. Walaupun suaranya sah mungkin. Suaranya maksudnya betul-betul suara yang dia punya, dia tidak menggunakan suara orang lain atau bagaimana gitu. Tapi itu akan mengakibatkan bahwasanya pemilu tersebut batal, pemungutan suara hari itu batal dan akan diganti dengan pemungutan suara di hari berikutnya. Ya. Beban jadi penyelenggara itu lumayan luar biasa. Kalau memang berminat untuk menjadi penyelenggara pemilu, tidak hanya untuk siap mental, siap menghabiskan waktu dan fisik juga. Pernah dengar bahwasanya ada proses pemilu Indonesia ini yang penyelenggaranya harus kedukaan bagi kita semua karena harus meninggal dunia atau kecelakaan. Pernah dengar? Itu terjadi di 2019 yang lalu dan menjadi sebuah catatan yang sangat jadi pertimbangan dan jadi betul-betul harus dimitigasi kemarin, dan alhamdulillah kejadian tersebut bisa diminimalisir seminimal-minimalnya, alhamdulillah. Ya, satu lagi mungkin insight-nya itu jadi penyemangat bagi calon-calon penyelenggara. Ya, Pak. Pemilu Indonesia adalah pemilu paling rumit dan alhamdulillah berhasil di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Itu silahkan nanti Nazra, Algi,
dan Fajar cari di internet mungkin. Karena generasi Fajar adalah generasi melek teknologi informasi. Lebih ke medsos itu. Iya, lebih ke Bisa cari di medsos mungkin, cari di googling mungkin atau bagaimana. Ya. Ada pesan tertentu mungkin dari Fajar untuk KPU sebagai penyelenggara pemilu dan harapan tentang pemilu di masa depan mungkin? Baik, izin Pak. Jadi harapan Fajar memang semua rakyat atau orang masyarakat yang ada di negara tertentu itu menggunakan hak pilihnya dengan bersungguh-sungguh, yang artinya memilih pilihannya itu dengan sebaik mungkin, bukan karena FOMO atau ikut-ikutan lainnya. FOMO itu apa tuh? FOMO itu kayak ikut-ikutan, Iya. Pak. Misalkan si A milih yang ini karena teman-temannya pada milih itu, gitu Pak. Oke. Untuk KPU ke depannya mungkin? Dan untuk KPU itu apa ya? semangat terus. Semangat dan jangan pernah lelah, dan betul-betul melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Terima kasih Fajar. Algi? Sama-sama Pak. Izin Pak, kalau Algi mungkin tidak jauh berbeda dari Fajar Pak. Kalau harapan Algi, semoga masyarakat dan rakyat Indonesia ini menggunakan hak suaranya sebaik-baik mungkin dan sejujur-jujurnya. Karena jikalau ikut-ikutan teman-teman, apa gunanya Pak? Nanti hak suaranya tidak sia-sia jadinya Pak. Oke. Lalu ada teman? Maaf, lagi. Pak, Kalau yang untuk KPU, lagi? kalau untuk KPU semangat Pak. Iya Pak. Semangat ya. Semangat Pak dalam menjalankan tugasnya Pak. Kalau Nazra, apa pesan untuk harapan untuk pemilu berikutnya mungkin? Harapannya ya untuk para pemilu nantinya mohon untuk memilih itu sesuai yang Naza katakan tadi, yaitu berjurdil, bebas, jujur dan adil. Karena apabila FOMO-FOMOan itu artinya tidak jujur dengan diri sendiri, dan orang yang kalian pilih itu berarti kalian tidak percaya dengan orang tersebut gitu. Dan juga tolong jangan apalagi terkhusus untuk Gen Z ya Pak, kadang kan Gen Z itu acuh tak acuh dengan namanya pemilu gitu Pak, karena pemilihanmu itu sangat mempengaruhi hasil dari pemilu, jadi jangan acuh tak acuh aja dengan pemilu ini gitu Pak. Nah, terima kasih. Kalau yang pesan untuk KPU mungkin? KPU semangat terus, karena kalau bukan karena KPU maka pelaksanaan pemilu mungkin tidak akan terlaksana gitu. Terima kasih dan semangat terus untuk kedepannya. Ya, tepuk tangan untuk kita bersama. Apa yang telah Fajar, Algi dan sampaikan untuk KPU membesarkan hati kami, menghilangkan lelah kami, dan menambah semangat kami untuk menyelenggarakan pemilu berikutnya. Mudah-mudahan nanti kita bertemu, Fajar, Ya Pak. jadi penyelenggara pemilu mungkin, Ya Pak. ya, Agi, Nazra, mungkin kita sekantor, kalau mau jadi komisioner nanti mungkin suatu saat kalau saya masih di sini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan segala sesuatu pada tidak tempatnya. Semoga kita bisa segeranya bersua kembali. Saya akhiri podcast ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.